Mengapa belajar ilmu ekonomi? Pertanyaan ini layak dan memang harus dilontarkan. Cash dan Fair pada tahun 1996 memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dari studi ekonomi. Yang pertama, memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Harta yang sangat berharga dalam diri manusia adalah pikiran. Dengan pikiran, kita mampu menganalisis, menilai benar dan salah, baik dan buruk, dan menentukan pilihan. Kemampuan ini memungkinkan manusia mempertahankan keberadaannya di muka bumi. Kemampuan itu pula yang memungkinkan manusia terus-menerus meningkatkan kualitas hidupnya. Metode-metode teknik berpikir dalam ilmu ekonomi akan meningkatkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Kedua, membantu memahami masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita tidak pernah berhenti berinteraksi. Menurut ilmu ekonomi, interaksi manusia terjadi lewat pertukaran atau lewat perdagangan, pasar. Sejarah ekonomi mengajarkan bahwa melalui pertukaran itu manusia berupaya mengatasi kelangkaan. Selanjutnya, mengembangkan teknologi dan sistem kemasyarakatan. Berdasarkan ini, kita dapat memahami terjadinya revolusi industri di Inggris, revolusi politik di Perancis, dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Yang ketiga, membantu memahami masalah-masalah internasional. Kelangkaan yang dihadapi terjadi pada setiap tingkatan hidup, mulai dari individu, keluarga, masyarakat desa, kota, negara, dan internasional. Nah, di tingkat internasional, interaksi antar individu secara langsung demi kepentingan pribadi itu jarang sekali terjadi. Individu-individu yang berinteraksi lebih mewakili kepentingan-kepentingan kelompok, baik itu negara ataupun perusahaan. Yang mereka lakukan, meskipun tampaknya baik bagi kelompok atau negara lain, sebenarnya lebih mempertimbangkan kepentingan kelompok atau negara mereka. Nah, dengan belajar ilmu ekonomi, kita dapat mengerti lebih pasti dan lebih dalam mengapa pada saat negara-negara Asia Timur, khususnya Indonesia, mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Negara-negara maju seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang mau memberi bantuan melalui Dana Moneter Internasional atau IMF dan atau Bank Dunia World Bank. Yang terakhir, bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Cita-cita terbentuknya masyarakat demokrasi bukan monopoli kaum politisi saja. Ekonom pun mempunyai cita-cita yang sama seperti yang disampaikan oleh Kenneth Arrow. Ekonom memandang demokratisasi sangat penting dalam rangka memperbaiki proses alokasi sumber daya karena lebih mencerminkan aspirasi masyarakat kebanyakan. Tidak mengherankan bila di masyarakat maju, para calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu menjabarkan program-program ekonomi mereka. Di negara kita pun sama, ketika ada bakal calon presiden atau capres-cawapres bertanding, mereka akan diminta untuk menjabarkan program-program ekonomi mereka. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Dadah!